Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Suwianto meninjau langsung UMKM binaan Bayangkari di kawasan Selumit Pantai Kota Tarakan. Peninjauan ini dilakukan beberapa waktu lalu. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Suwianto meninjau langsung kegiatan UMKM binaan Bayangkari yang berlokasi di Selumit Pantai Kota Tarakan beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Kapolda mengapresiasi kreativitas produk-produk hasil kerajinan dan olahan lokal yang dihasilkan warga, khususnya kaum ibu-ibu pelaku usaha kecil. Ia menilai kreativitas dan kemandirian warga harus terus didorong agar dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih luas. Mengunjungi UMKM Selumit Pantai yang dibina oleh Bayangkari cabang Tarakan. Saya bersama Bu Susi yang sudah mendapatkan pembekalan dalam rangka membuat makanan ringan yang tentunya ini nanti akan bisa mendukung perekonomian keluarga. Setelah saya icipi, saya coba, ini ada peyek, ada keripik pisang, juga ada keripik tempe, semuanya enak. Dan prosesnya kita lihat diproses dengan cara yang higienis, dan mudah-mudahan ini nanti bisa segera dipasarkan dan hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemajuan UMKM diyakini bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi. Untuk itu, Polda Kaltara berkomitmen mendorong kemajuan UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dukungan konkret dari Polri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Seruyan menggelar panen ikan bandeng dan penyaluran bibit buah-buahan kepada masyarakat di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Melalui inisiatif ini, Polres Seruyan mendorong kemandirian pangan melalui sektor perikanan dan pertanian. Polres Seruyan menggelar panen ikan bandeng dan penyaluran bibit buah-buahan kepada masyarakat di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Kegiatan ini digelar pada beberapa waktu lalu. Panen ikan bandeng dan penyaluran bibit buah-buahan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Seruyan AKBP Hans Ita Papahit. Turut hadir juga alumni dan mahasiswa program doktoral STIK PTIK serta masyarakat setempat. Panen ikan dilakukan di tambak seluas 4 hektar milik Anang Samhudi, warga yang telah berpengalaman untuk membudidayakan ikan air payau. Hasil panen dinilai telah menggembirakan dan menjadi contoh keberhasilan budidaya perikanan di wilayah pesisir Seruyan. Dalam kegiatan yang sama, Polres Seruyan juga menyalurkan ratusan bibit buah-buahan seperti durian, mangga, alpukat, dan rambutan kepada warga. Bibit ini diharapkan dapat dibudidayakan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kapolres Seruyan menyatakan ketahanan pangan bukan hanya sekedar ketersediaan pangan, tetapi juga mengedepankan akses dan kemampuan masyarakat untuk memproduksi pangan secara mandiri. Lebih lanjut, AKBP Hans Ita Papahit menegaskan komitmen Polres Seruyan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah hingga desa dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga setempat. Mereka merasa menerima banyak manfaat dari dukungan Polri, baik dalam aspek keamanan maupun pemberdayaan. Kami selaku pemerintahan Desa Sungai Undang mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Kapolres Kabupaten Seruyan, yang mana pada kegiatan pada hari ini, seperti di belakang saya, kita ada kegiatan pembagian daripada bibit tanaman dan juga panen daripada ikan bandeng sebagai pola kolaborasi ketahanan pangan dengan pemerintahan Desa Sungai Undang serta Kabupaten. Baik, terima kasih, mudah-mudahan kegiatan
hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat dan semua yang terlibat di dalamnya. Warga berharap langkah ini akan menjadi pemicu semangat masyarakat untuk terus mengembangkan potensi desa, terutama melalui sektor pertanian dan perikanan. Polres Seruyan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga kenyamanan, termasuk dalam ketahanan pangan. Dari Humas Polres Seruyan melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Timur Tengah Utara bersama pemerintah daerah dan kelompok tani menggelar panen raya jagung di desa Letneuk Selatan, Kecamatan Insana Barat beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Polres Timur Tengah Utara bersama pemerintah daerah dan kelompok tani menggelar panen raya jagung beberapa waktu lalu. Kegiatan ini berlokasi di Desa Letneuk Selatan, Kecamatan Insana Barat. Kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Timur Tengah Utara ini dipadati para petani dan warga. Mereka turut terlibat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johannes Asadoma. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergisitas lintas sektor yang dinilainya berhasil mewujudkan hasil pertanian yang nyata. Keberhasilan panen jagung ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi antara Polri, Pemda, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif di lapangan. Kegiatan panen raya ini disambut antusias oleh para petani. Mereka menilai kehadiran Polri sebagai penyemangat dan motivasi untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui keterlibatan langsung dalam program ketahanan pangan, Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papote berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat tani, terutama dalam memberikan rasa aman, edukasi, dan dukungan fasilitas penunjang. Dari Humas Polres Timur Tengah Utara melaporkan untuk Polri TV. Masih dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, tim Pamatwil Ketahanan Pangan Belitang Hilir melakukan peninjauan langsung ke lahan pertanian milik PT Parna Agromas di Desa Tapang Pulau, Kabupaten Sekadau. Tim Pamatwil Ketahanan Pangan Belitung Hilir telah meninjau langsung kesiapan panen raya jagung pada beberapa waktu lalu. Lokasi peninjauan berada di lahan pertanian milik PT Parna Agromas di Desa Tapang Pulau, Kabupaten Sekadau. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapamatwil Ketahanan Pangan Belitang Hilir, Ibtu Robianto, yang juga merupakan Kasat Narkoba Polres Sekadau. Peninjauan dilakukan di lahan monokultur jagung seluas 5 hektar di Dusun Sungai Sawak. Tanaman jagung yang ditanam sejak awal Februari ini sudah memasuki tahap pengeringan buah dengan metode penjemuran dan panen dijadwalkan pada bulan Juni. Dalam peninjauan ini turut hadir juga Wakapolres Sekadau Kompol Asep Mustofa Kamil, Kabaklok AKP Kodri, Kabak SDM AKP Iyep, dan Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Triyono. Peninjauan ini juga menjadi momentum koordinasi dengan pihak perkebunan swasta, yakni PT Parna Agromas, untuk menyinergikan langkah dalam mewujudkan program nasional ketahanan pangan. Ibtu Robianto juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri dalam mengawal program ketahanan pangan, baik dari aspek teknis maupun administratif. Di sisi lain, perwakilan PT Parna Agromas menyambut positif langkah yang diambil oleh pihak kepolisian. Mereka juga siap untuk melanjutkan kolaborasi dalam program pertanian berkelanjutan di wilayah tersebut. Panen raya yang segera digelar diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya di Kabupaten Sekadau dan sekitarnya. Dari Humas Polres Sekadau melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Biro Operasi Polda Jawa Tengah melaksanakan asistensi tentang olah taktis pengamanan dan penanganan konflik sosial atau unjuk rasa di Polres Kebumen pada Rabu pagi.
Biro Operasi Polda Jawa Tengah melaksanakan asistensi tentang olah taktis pengamanan dan penanganan konflik sosial atau unjuk rasa di Polres Kebumen dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, khususnya konflik sosial di halaman Mapolres Kebumen pada Rabu pagi. Kegiatan pelatihan ini dihadiri langsung oleh Karo Ops Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basya Radiananda, Dirsamapta Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Risto Samodra, serta tim asistensi dari Polda Jawa Tengah, dan Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano bersama pejabat utama Polres Purworejo dan pejabat utama Polres Kebumen. Pelatihan dilakukan dengan melaksanakan simulasi pengamanan unjuk rasa yang dimulai dari situasi damai, meningkat menjadi situasi memanas hingga mencapai eskalasi chaos. Dalam simulasi tersebut diperagakan bagaimana pasukan pengamanan Polres Kebumen menghadapi massa yang terprovokasi serta menerapkan tindakan represif secara terukur namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Wakapolres Kebumen Kompol Faris Budiman memimpin langsung proses simulasi mewakili Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasit Syamsuri. Ia mengatakan pentingnya latihan pengamanan unjuk rasa sebagai bentuk kesiapan institusi dalam menghadapi dinamika situasi sosial di masyarakat, terlebih menjelang sejumlah agenda nasional yang akan datang. Dalam simulasi juga dilakukan pembubaran massa oleh tim pengurai yang menggunakan perlengkapan taktis, termasuk gas air mata, untuk memaksa mundur massa yang mulai anarkis. Kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan mendapat apresiasi dari tim asistensi Polda Jawa Tengah atas kesiapan Polres Kebumen dalam menghadapi potensi konflik sosial di wilayah hukumnya. Teknisnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Yang ketiga, karena kalian hebat dari segi teknis dan luar biasa daripada semangatmu, saya yang ketiga adalah menaruh hormat dan apresiasi bagi kalian semua. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan personel Polres Kebumen semakin siap dalam melaksanakan tugas pengamanan dengan profesional dan proporsional demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kebumen. Dari Humas Polres Kebumen, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Samapta Polres Tanah Karo menggelar apel fungsi beserta analisa dan evaluasi kinerja di Polres Tanah Karo pada Rabu pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Tanah Karo AKP Joni H. Damanik dan sejumlah pejabat utama Polres Tanah Karo. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan latihan peraturan baris berbaris dan bela diri sebagai bentuk peningkatan disiplin serta kemampuan fisik dan teknik personil. Selanjutnya dilakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Samapta Polres Tanah Karo AKP Joni H. Damanik mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan internal yang rutin dilakukan untuk menjaga kedisiplinan, kebersamaan, dan meningkatkan kinerja personil dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pemirsa presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.